Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 105. 15 baris ke-15 dari bawah. Halaman 105 baris ke-15 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min amsalil hururil usati, di antara yang termasuk contoh terpedaya dari golongan ahli maksiat. Jadi terpedaya itu bisa golongan ahli taat kepada Allah dan bisa dari golongan ahli maksiat. Nah, dua-duanya amalnya ditolak, dua-duanya tertipu masuk nerakanya Allah, na'udzubillah, kalau dia tidak bertobat. Nah, sekarang terpedaya dari golongan ahli maksiat. Ayyusiyal insanu thumma yatubu, seorang yang bermaksiat kepada Allah kemudian dia bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiru bilisanihi, dan dia beristighfar hanya dengan lisannya, min ghairi ma'rifati bisyara'itit taubati, tanpa mengetahui syarat-syarat taubat, wa tahqiqiha, dan hakikat bertaubat kepada Allah. Jadi ada orang yang maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat, seolah-olah bagus bertaubat, seolah-olah bagus istighfar, tapi maksiat taubat, dia terpedaya dan dia taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang yang beranggapan, saya maksiat pada Allah, kan bisa taubat, maksiat aja dulu. Lalu dia berpikir, lalu maksiat pada Allah, kemudian dia bertobat, istighfar kepada Allah, lalu dia
maksiat lagi dengan beranggapan antar kan bisa bertobat kepada Allah, nanti kan bisa istighfar kepada Allah, lalu dia maksiat, kemudian dia istighfar. Nah, orang seperti ini adalah orang yang terpedaya. Di dalam pernyataan lain adalah seperti orang yang mengejek Tuhannya. Jadi dia maksiat taubat, maksiat istighfar, itu sama saja dengan mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui syarat dan hakikat taubat. Apa syarat taubat itu? Kata ulama ada 3. Menyesal, itu yang pertama, tidak akan mengulangi, yang kedua, kemudian bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. 3 ini harus terpenuhi. Kalau berkaitan dengan hukukul adami, hak-hak manusia, maka syaratnya menjadi 4. Kembalikan yang dia curi, kembalikan yang dia makan, lalu dia minta maaf. Itu kalau syaratnya ada kepada manusia ada 4, hadirin sekalian. Jadi orang yang hanya istighfar hanya di mulut saja, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sedang terpedaya, hadirin sekalian. Summa yazunnu, kemudian dia menyangka, binafsihi, terhadap dirinya, annahu, bahwa dia qad taba, sungguh telah bertobat, wa qad ghafarallahu lahu, dan sungguh Allah telah mengampuni dia. Jadi dia menyangka sudah bertobat dan Allah mengampuni. Dia beranggapan innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal dia bukan taubat sebenarnya, hanya maksiat taubat, maka dia mengejek Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah Allah tidak mengampuninya, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mengejek Allah, yaitu orang yang bermaksiat lalu bertaubat, bermaksiat lalu istighfar. Tetapi kita bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh kita beristighfar, menyesal, lalu setelah itu terjebak lagi, itu urusan lain lagi. Yang penting ketika bertobat kita menyesal, hadirin sekalian. Wa minha, dan diantaranya, maksudnya diantara contoh tertipu, contoh terpedaya dari golongan orang yang bermaksiat, ayyuk sirul ma'asi, dia memperbanyak kemaksiatan, wa yasirru alaiha, terus menerus pada kemaksiatan, wa yaktasiru, meninggalkan fil wajibati, kewajiban. Jadi dia bermaksiat pada Allah, maksiatnya diperbanyak, maksiatnya terus menerus, dan dia meninggalkan kewajiban, sholat nggak dikerjain, puasa nggak dikerjain. Tsumma yahtaju li nafsihi bil qadari, kemudian dia beralasan terhadap dirinya, ini takdir dari Allah, ini qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya maksiat ini karena ditakdirkan oleh Allah jadi tukang maksiat, maka ini adalah orang yang terpedaya. Saya nggak sholat karena Allah mentakdirkan saya nggak sholat, maka ini orang yang terpedaya. Annahu, bahwa sesungguhnya dia la ikhtiyara lahu, tidak punya pilihan, wala qadra ala tarki ma qad kataba alaihi, tidak punya kemampuan untuk meninggalkan apa yang Allah tetapkan kepadanya. Saya bermaksiat ini takdir Allah, saya tidak punya kemampuan untuk meninggalkan maksiat ini. Nah, ini adalah keliru, hadirin sekalian. Saya tidak sholat karena ini takdir Allah, saya tidak punya kemampuan untuk melakukan sholat karena Allah mentakdirkan saya tidak sholat. Nah, ini keliru, hadirin sekalian. Hadza hururun azimun, ini adalah tipu daya yang besar. Jadi dia melakukan kesalahan besar, hadirin sekalian, maksiat dosa, menuduh Allah berbuat keburukan pada dirinya,
dosa tersendiri yang lebih besar lagi, hadirin sekalian. Jadi ada orang yang maksiat, kemudian dia saya nggak mampu, kelemahan diri saya nggak mampu untuk mencegah kemaksiatan, itu masih mendingan daripada orang yang beralasan takdir, hadirin sekalian. Saya maksiat ini takdir dari Allah, ketetapan Allah, maka ini orang yang rusak, hadirin sekalian, orang yang tertipu dayanya lebih besar, hadirin sekalian. Wal qailu bihi mubtadi'un, pengucap yang seperti ini adalah pelaku bid'ah, walaisa min ahli sunnah, dan tidak termasuk ahlus sunnah, tidak termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Jadi orang yang mengatakan saya meninggalkan sholat karena takdir Allah, saya bermaksiat karena takdir Allah, dia adalah pelaku bid'ah dan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Nah, ini terpedaya juga. Segala sesuatu memang ditakdirkan oleh Allah, tapi kita diberi kemampuan untuk memilih. Buktinya kita bisa memilih besok mau ngapain, besok mau sholat juga bisa, besok mau meninggalkan sholat juga bisa, besok mau masuk kerja bisa, kita milih besok mau izin kerja juga bisa. Manusia diberi pilihan, sehingga orang yang bermaksiat mengatasnamakan takdir Allah, ini adalah kesalahan fatal, hadirin sekalian, dosanya besar. Jadi menyalahkan takdir Allah terhadap kemaksiatan yang ia kerjakan, dosa tersendiri, hadirin sekalian. Nah, jangan kita lakukan. Tinggal introspeksi, saya belum mampu, saya ingin mampu, lalu saya ingin Allah menghidayahkan, menganugerahkan hidayah kepada saya. Nah, itu masih mending, hadirin sekalian, meskipun dia bermaksiat kepada Allah, tapi menyalahkan takdir, dosa tersendiri, dan dia terbedaya, hadirin sekalian. Wa minha, dan diantaranya, diantara terpedaya dari golongan orang maksiat adalah amanil maghfirati, berangan-angan kosong ampunan Allah, ma'at taksiri, padahal meninggalkan, padahal tidak mengerjakan, anim tithalil awamiri, melaksanakan perintah Allah. Artinya perintah Allah tidak dia kerjakan. Wajtinabil maharimi, tidak mengerjakan, menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Artinya yang Allah perintah dia tidak kerjakan, yang Allah haramkan malah dia kerjakan. Lalu dia berangan-angan kosong akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun orang yang terpedaya, hadirin sekalian. Saya nggak sholat, lalu Allah kan maha pengampun, ampunan Allah sangat luas, masa dosa segini aja nggak diampuni? Nah, ini adalah orang yang berangan-angan kosong. Orang yang minum minuman keras lalu beranggapan Allah akan mengampuni, padahal dia tidak bertaubat. Allah kan maha pengampun, jadi saya berbuat dosa diampuni oleh Allah. Nah, ini orang yang berangan-angan kosong dan terpedaya, hadirin sekalian. Wa qawlu ba'dil usati wal muqassirina, lalu dia berkata, lalu dan perkataan sebagian tukang maksiat dan tukang meninggalkan perintah Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghaniyun, tidak membutuhkan, anna, dari kami, wa an a'malina, dan dari amal-amal kami, walaisa tadurruhu dzunubu, dosa-dosa itu tidak membahayakan Allah, wala tanfa'uhu ta'atu, dan tidak, ketaatan itu tidak bermanfaat buat Allah. Nah, dia beralasan begitu. Ini pun keliru, hadirin sekalian. Allah kan nggak butuh ibadah kita. Iya, nggak butuh, tapi kita butuh ibadah. Allah kan kalau kita bermaksiat nggak rugi. Iya, nggak rugi, tapi kita yang rugi, hadirin sekalian. Jadi Allah tidak membutuhkan amal-amal kita, benar, tapi bukan berarti kita nggak beramal. Allah tidak rugi dengan maksiat yang kita kerjakan, itu benar, tetapi kita harus meninggalkan maksiat karena kita yang akan rugi, hadirin sekalian.
Kata ulama, hadzal kalamu haqqun, ucapan ini hak, benar. Uridu bihi batilun, tetapi niatnya batil, niatnya buruk. Allah gak butuh ibadah kita, benar, tapi bukan berarti kita tidak ibadah. Kita tetap harus ibadah karena kita butuh ibadah kepada Allah. Kita butuh taat pada Allah. Allah tidak bahaya dengan kemaksiatan yang kita lakukan, benar, tetapi kita yang membahayakan diri kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah dan tidak terpedaya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.